Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Andre. Di sini aku bakal spill bagaimana sih cara menjalankan aplikasi web aplikasi di bidang laboratorium perkantoran yang ada di lingkungan sekolah. Oke, sekarang kita bahas tentang laboratorium perkantoran di lingkungan sekolah. Nah, itu memiliki peran yang sangat krusial sebagai sarana simulasi dunia kerja nyata bagi para siswa. Namun pada realitanya pengelolaan manajemen laboratorium sekolah saat ini masih sering menghadapi kendala klasik karena disebabkan oleh pencatatan yang manual. Karena proses pencatatan manual ini membutuhkan waktu yang sangat berbelit-belit sehingga menghilangkan efisiensi waktu. Kemudian rawan untuk risiko kehilangan data, kerusakan rekam jejak, dan juga banyak lagi resiko-resiko yang lainnya. Nah, dengan adanya aplikasi web ini dapat menyederhanakan alur administrasi pengelolaan sarana prasarana yang sebelumnya rumit menjadi efisien. Kemudian ada solusi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya bentrok jadwal antar kelas yang ingin meminjam satu dengan yang lain. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mempercepat penanganan fasilitas melalui smart ticketing yang menyediakan wadah pelaporan kerusakan fasilitas secara digital dan juga meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi serverless yang dapat mendukung produktivitas kegiatan belajar mengajar secara profesional dan tidak terhambat. Oke, untuk yang pertama kita harus login ya terlebih dahulu ke dalam aplikasinya. Ada password dan username. Username itu sudah ditentukan oleh pengelola dan juga passwordnya juga. Jadi kita tinggal masukkan password dan username-nya dengan benar. Kemudian tinggal klik aja masuk ke sistem. Kita tunggu dulu ya. Oke, sabar dulu masih loading ya. Nah, ini tampilan awal ada dashboard ya. Kemudian kita akan membahas tentang cara menginput buku induk barang. Oke, misal di sini lab ingin membeli barang, kita tinggal tambahkan data baru. Nah, di sini sudah tertera semua, ada kode barang, ada nama barang, kemudian ada kategori barang, ada tanggal masuk, kemudian jumlah barang dan juga kondisi barang. Nah, di sini kita bisa memilih data sesuai dengan barang yang kita dapatkan. Di sini misal contohnya kita contohkan KMP-01. Nah, barangnya ada komputer. Nah, kemudian kita pilih kategori. Nah, di sini ada beberapa kategori. Kita pilih karena komputer barang elektronik, kita pilih elektronik. Kemudian kita input data, tanggal, dan kemudian jumlah barang yang ada, yang dibeli. Misalnya kita contohkan 2, langsung klasifikasi barangnya ada bagus, rusak ringan, rusak berat gitu. Kemudian langsung simpan data, loading dulu. Nah, begini tampilannya ketika selesai di input datanya. Oke, kemudian kita misal ingin mencatat peminjaman. Nah, di sini sama, yaitu tambahkan data, tambahkan yang baru. Kemudian di sini juga tertera form. Ada nama peminjaman, siapa yang meminjam, kemudian jabatan atau kelas berapa, bisa ditulis bisa guru, bisa murid gitu. Kemudian ada nama barang yang dipinjam. Kita tulis nama barang yang dipinjam oleh orang tersebut. Kemudian di sini juga ada tanggal peminjaman, kemudian tanggal akan dikembalikan. Jadi rencana tanggal dikembalikan itu tanggal berapa ditulis juga di sini. Kemudian ada juga keperluan penggunaan. Jadi kita harus mencatat kenapa mereka meminjam barang di kita. Jadi bisa terintegrasi dengan jelas. Kemudian ada status peminjaman gitu. Misal ada sudah dikembalikan, apa masih meminjam. Nah, begitu. Selesai itu langsung kita simpan data seperti biasa dan tunggu terlebih dahulu, kita login terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya kita menginput kerusakan barang. Sama seperti biasa, tambahkan data baru, kemudian ada formnya kita isi, yaitu ada nama pelapor, kemudian nama kode barang yang rusak. Kita tulis apa barangnya, kemudian lokasi barang. Jadi lokasi barang yang rusak itu ada sebelah mana, kita jelaskan dengan detail supaya bisa dicek kembali. Kemudian ada urgensi penanganan, harus segera diperbaiki apa belum gitu. Kemudian ada bukti. Nah, ini bisa di foto lalu kemudian dimasukkan ke Google Drive gitu.
Kemudian ada juga status perbaikan. Misal status perbaikannya masih diproses atau belum diperbaiki, itu juga sudah ada dalam aplikasi ini. Nah, sudah, kemudian langsung kita tuliskan deskripsi kerusakan. Deskripsi detail kerusakan berada di mana. Misalkan komputernya layarnya mati atau apapun itu, yang penting detail. Jadi pengelola bisa mengecek dan membenarkan barang tersebut dengan cepat. Kemudian jadi Google Drive ini harus link ya, berupa link Google Drive ya. Jadi tidak bisa ngasal. Jadi harus ada linknya. Terlebih dahulu kita masukkan ke foto ke dalam Google Drive terlebih dahulu begitu. Kemudian sama langkah terakhir, kita tinggal simpan data. Oke, tunggu, masih loading. Nah, ini juga setelah kita input datanya. Kemudian ada peminjaman atau ATK. Peminjam ATK yang tadi kan peminjaman alat, ini peminjaman ATK seperti buku begitu. Ada tanggal peminjaman ATK. Oke, jadi kita tulis terlebih dahulu tanggal peminjaman ATK supaya bisa terdeteksi nanti ketika belum dikembalikan. Kemudian ada nama pengambil. Jadi nama peminjam, kita tulis siapa nama peminjam dari ATK tersebut. Kemudian juga ada di sini kategori pengguna, bisa guru, siswa, ataupun staff. Itu juga tercatat di aplikasi ini. Kemudian ada nama ATK yang dipinjam atau yang diambil. Misalkan spidol, misalkan strabes, misalkan apapun itu. Kemudian ada jumlah yang dipinjam dan juga keperluan peminjaman, untuk apa meminjam alat tersebut, itu dijelaskan juga di aplikasi ini. Nah, setelah semua selesai, kita kembali lagi ke simpan data dan tunggu sampai loading. Nah, begini tampilannya. Nah, begitu. Nah, ini setelah semua data sudah diinput, ada dashboard. Nah, jadi begini tampilannya, semua fitur-fitur yang sudah diinput data. Jadi banyak. Nah, di sini ada dashboard. Semua data akan tercatat di bagian depan setelah kalian mengisi data tersebut atau menginput data tersebut. Nah, di sini juga ada perbaikan ya, revisi dari kemarin yang sudah dibuat. Kita revisi terlebih dahulu karena kata sandi yang di awal tadi itu belum muncul, yang tidak terlihat dan terlihat. Jadi kita perbaiki terlebih dahulu di sini agar memudahkan pengguna untuk mengakses aplikasi web tersebut. Oke, jadi begini prosesnya ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sedang mengcoding, tapi tadi sudah ditunjukkan ya, sudah ada kata sandi dan password tadi itu sudah muncul terlihat dan tidak terlihat. Jadi bisa dipilih yang terlihat atau tidak terlihat begitu. Nah, selain itu juga ada perbaikan dashboard setelah menginput data yang awalnya tidak ada, sekarang tadi juga sudah ditunjukkan sudah ada setelah menginput. Jadi, aplikasi LabFlow ini berhasil mentransformasi tata kelola sarana prasarana laboratorium perkantoran dari sistem konvensional yang rumit menjadi berbasis digital cloud yang transparan, otomatis, dan bebas hambatan birokrasi. Dengan optimalnya sirkulasi dan pemeliharaan aset laboratorium secara sistematis, LabFlow secara keseluruhan mampu menekan resiko kehilangan dan serta mendukung terciptanya efisiensi operasional demi kelancaran kegiatan belajar mengajar yang profesional di sekolah. Dalam pembuatan web ini, aplikasi ini, pembelajaran yang paling berharga yaitu betapa pentingnya membuat struktur kode yang rapi dan modular sejak awal. Di awal-awal, apalagi pas ngerjain fitur tentang login, itu tidak bisa, dan ingin membenarkan satu fitur malah fitur yang lain juga ikut ngebug. Nah, dari situ pengalaman ini membuat logika pemrograman saya menjadi lebih terasa, terutama dalam memahami bagaimana cara menyusun kode yang efisien supaya bisa menghasilkan aplikasi yang stabil, responsif, dan benar-benar berguna untuk memotong birokrasi di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.